kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi gue kembali lagi setelah seminggu ya off buat video. Kali ini gue kembali lagi untuk membahas 4 pertandingan. Gue membahas 4 pertandingan dari Premier League. Ya, itu pertama Chelsea, yang kedua Arsenal, yang ketiga Liverpool dan juga Manchester United. Oke, jadi kita mulai dulu dari Chelsea. Chelsea main di kandang lawan Fulham. Ya, Fulham ini bukan tim papan bawah juga kalau kita lihat di klasemen, bahkan dia ada di atas Chelsea. Yang Fulham ada di peringkat 8, Chelsea ada di peringkat 9. Ya, jadi bukan lawan yang mudah. Dan di pertemuan pertama pun Chelsea kalah 2-1 lawan Fulham di kandang Fulham. Ya, jadi ini bukan merupakan suatu laga yang mudah untuk Chelsea. Nah, Chelsea dengan segambreng pemain yang didatangkan oleh Todd Boehly, 8 pemain di Januari, 8 pemain di Juni, 16 pemain total. Bermain dengan 4-2-3-1. Ya, Potter memainkan formasi 4-2-3-1. Kepa, Cucurella, Badiashile, Thiago Silva, dan juga Reece James. Di tengah ada Enzo, pemain 121 juta dengan Gallagher. Ya, 3 pemain di depan di belakang Havertz itu ada Mudryk, Mason Mount, dan juga Hakim Ziyech. Sedangkan Fulham ya bermain dengan 4-2-3-1 dengan Joao Palhinha di tengah, dengan legenda Manchester United dan legenda Chelsea yaitu Andreas Pereira dan juga Willian. Jalannya pertandingan sebenarnya di babak pertama kalau gue bilang laga itu berjalan cukup imbang ya. Ya, Chelsea mendapatkan setengah-setengah peluang, mendapatkan ya mungkin Havertz 2 kali ya depan gawang, gak ada yang masuk. Ya, that's it. Ya, nggak banyak yang bisa dilakukan oleh Chelsea juga. Begitu juga dengan Fulham. Fulham mungkin ada 1 shots dari jarak jauh yang bisa di save oleh Kepa. That's it. Ya, jadi kedua tim di babak pertama nggak banyak dapat peluang. Dan laga itu berjalan cukup seimbang, cukup sengit. Karena apa? Kedua tim ini di tengahnya itu mandek. Ya, banyak kesalahan passing yang dilakukan oleh pemain tengah kedua tim. Sehingga apa? Sehingga sirkulasi bola ke depan itu nggak nyampe. Mason Mount, Gallagher itu bapuknya minta ampun. Dan kelihatan beberapa kali Chelsea membangun serangan, Enzo yang menjemput bola ke belakang ditinggalin oleh Mason Mount dan Gallagher. Kalau lu perhatikan, dalam arti ketika Enzo misalkan jemput bola nih, ya Enzo mainnya cukup bagus ya untuk laga debut menurut gue, cukup bagus ya. Tapi belum bisa dinilai apakah dia layak 121 juta, itu harus kita lihat nanti lah. Ya, nggak bisa dinilai dari match pertama. Yang jelas ketika Enzo jemput bola, Mason Mount dan Gallagher ini maju ke depan sejajar dengan Havertz. Sehingga apa? Enzo nggak menemukan rekan di dekatnya, sehingga ujung-ujungnya long ball, true pass, long ball, direct, yang akurasinya jeleknya minta ampun. Nah, sehingga nggak dapat banyak peluang juga. Mudryk di pertandingan kali ini nggak kelihatan sama sekali. Ya, statistiknya itu 0 shots, 0 chance created, 0 menang duel, 0 bawa bola, semua 0. Maka dari itu kemarin pada saat dia masuk di babak kedua mainnya lumayan bagus, sekarang nggak kelihatan sama sekali, makanya diganti menit 46. Nah, di babak kedua ya Chelsea juga apa ya kalau gue bilang, mereka kesulitan gitu loh untuk mengembangkan permainan. Ya, terutama finishing mereka itu bapuk. Gallagher mungkin dapat peluang besar ya dari Gallagher di babak kedua. Itu pun finishingnya masih bisa keblok. Dan Fulham jujur ya kalau gue bilang defense-nya cukup bagus. Ya, sehingga Chelsea pun sulit untuk menembus. Sebaliknya defense Chelsea juga bagus. Thiago Silva dengan Badiashile mainnya cukup bagus di pertandingan kali ini. Jadi ya secara overall ini laga layak imbang. Sesimpel itu. Dan ya kalau gue bilang cukup menyedihkan. Ya, Chelsea dengan banyaknya pemain yang didatangkan 300 plus juta di Januari ini, tapi hasilnya seperti ini, menahan imbang Fulham, agak menyedihkan kalau menurut gue. Tapi kembali lagi, yang sudah pernah gue buat video khusus Chelsea, Potter ini masih sangat bereksperimen ya. Tapi kan kalau bereksperimen terus, tiba-tiba Chelsea-nya nggak lolos Champions League, wah bahaya. Mereka bisa kena financial fair play, itu inget ya, itu ada. Terus pertandingan kedua, Arsenal Everton tadi gue nonton.
Everton bisa menang 1-0 lawan Arsenal main di kandang Everton ini baru ganti pelatih ya, Sean Dyche menggantikan si Frank Lampard yang dipecat. Dan kita tahu Sean Dyche mainnya seperti apa di Burnley, di Watford, selalu mainnya pragmatis, mengandalkan counter attack, main defense begitu rapat. Kalau perlu parkir bus separkir-parkirnya, main provokasi, keras, memancing, dan itu ditunjukkan di pertandingan kali ini. Benar-benar ditunjukkan di pertandingan kali ini. Sebenarnya Arsenal pun secara pemain yang diturunkan itu sama persis, nggak ada beda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Ya, yang menjadi permasalahan adalah performa individual dari pemain Arsenal. Odegaard, Partey, Martinelli menurut gua mainnya jelek. Yang biasa mereka bagus, kali ini mainnya jelek. Sehingga apa? Serangan Arsenal ini mandek. Paling banyak serangan dari Saka. Martinelli pegang bola hilang. Odegaard beberapa kali mengambil keputusan yang salah. Finishingnya pun jelek. Ada tendangan yang melambung tinggi entah kemana. Nketiah pun sama demikian. Maka dari itu, bahkan di babak pertama, Everton itu jauh lebih banyak dapat peluang. Ada 2 peluang yang gue catat, yaitu dari Calvert-Lewin yang dia dari Onana yang dia coba terupas dia coba cutback kepada Calvert-Lewin tapi sayang nggak kena. Dan kedua, heading dari Calvert-Lewin yang masih melebar tipis. Selebihnya di shot-shot setengah peluang. Sedangkan Arsenal nggak dapat. Oke, mungkin satu di babak pertama yang tendangan Saka yang bisa di goal line clearance. Ya walaupun Arsenal menguasai bola, tapi menguasai bola itu muter-muter. Ya karena lini tengahnya pertahanan Everton itu begitu rapat, ya numpuk banyak pemain sehingga Arsenal kesulitan, jujur aja. Masuk babak kedua, ya nggak banyak berubah. Ya Arsenal coba untuk lebih ofensif, tapi mereka tidak dapat apa yang mereka dapatkan murni karena performa individual pemain itu drop. Odegaard, yang tadi gue bilang Odegaard, Partey maupun Martinelli. Nketiah pun ya kualitas Nketiah. Ya nggak banyak dapat bola ya nggak ngapa-ngapain. Bahkan mereka kecolongan di menit 60 lewat Tarkowski. Ini cetak gol pertamanya sepanjang dia membela Everton 24 kalau nggak salah 24 laga atau 27 laga dia membela Everton sejak Juni. Ya dia didatangkan, dia baru cetak 1 gol dan langsung melawan tim pemuncak klasemen sementara lewat free kick ya. Free kick, corner kick. It happens kalau menurut gue. Dan setelah itu sayangnya Arsenal coba main lebih oportunis, lebih main long ball tapi nggak dapat peluang sama sekali. Sehingga secara overall kembali lagi gue bilang Everton layak menang di pertandingan kali ini. Murni karena Arsenal bermain di bawah kualitas yang mereka tunjukkan. Mereka masukin Jorginho, Fabio Vieira, Trossard itu nggak ngaruh sama sekali. Ya Fabio Vieira nggak kelihatan, Jorginho lumayan tapi dia bukan pemain yang bisa kayak Odegaard yang lebih menyerang, tapi dia murni DM menggantikan Partey. Trossard ya seperti itulah permainannya. Ya ada satu momen dimana dia shots tapi melebar, meninggi, akurasinya jelek. Dan beberapa kali dia mengambil keputusan yang salah, Trossard. Oke, jadi ini kekalahan yang sangat ya kalau dibilang sangat nyesek enggak juga sih sebenarnya, karena pertama Arsenal masih di pucuk, beda 5 poin pure bersih dari Manchester City. Dan ini kekalahan kedua loh, baru kekalahan kedua dari Arsenal di musim ini. Kekalahan pertama dari siapa? Dari Manchester United ya kemarin di pertemuan pertama 3-1. Ya selebihnya mereka tidak pernah terkalahkan lagi sampai kejadian lawan Everton. Ini di Premier League. Beda kalau di FA dia udah pernah kalah, di FL udah pernah kalah. Jadi gua nggak mau bahas yang itu. Ya khusus di Premier League Arsenal baru kalah 2 kali. Dan Everton bisa mengalahkan Arsenal, itu suatu prestasi yang luar biasa bagi Sean Dyche. Ya debut yang luar biasa, mainnya pun gue bisa bilang unggul dari Arsenal di pertandingan kali ini. Tapi apakah Everton akan langsung naik lagi? Kalau menurut gue ini cuman ibaratnya honeymoon lah. Ya mereka baru ganti pelatih, mainnya masih gelora, panas-panasnya lah, hot-hotnya. Dan nanti juga kembali lagi ke keseteran pabrik, pasti dia akan kehilangan poin lagi. Ya tapi untuk Arsenal, ya menurut gue ini jangan sampai menjadi batu kerikil yang membuat performa mereka drop. Ya anggap aja ini udah shit happens lah, 3 poin hilang, fokus ke pertandingan selanjutnya. Karena pertandingan selanjutnya Arsenal akan berhadapan dengan, coba gue cek ya,
Brentford di kandang. Habis itu mereka lawan City. Nah, lawan City ini berat. Maka dari itu mereka harus pastikan mereka bisa turn back lawan Brentford. Itu modal penting ketika nanti menghadapi Manchester City. Karena title contender, benar-benar direct kompetitor. Jangan sampai mereka kalah lawan City, itu akan berbahaya untuk posisi mereka di klasemen. Oke, terus kita ke Liverpool. Liverpool kalah 3-0 lawan Wolves. Kalau lu lihat starting 11 dari Liverpool ya, gue udah mau nangis jujur. Ya, di belakang Matip, Gomez, Arnold, Robertson, di tengah Naby Keita, Bajcetic dengan Thiago, di depan Gakpo, Nunes dengan Salah. Dan kalau lu lihat di starting lineup, menurut gue yang layak bermain untuk Liverpool sekarang itu cuman Thiago. Udah. Thiago, saking menyedihkannya. Arnold mainnya amburadul, Robertson gak kalah amburadul, Joe Gomez, Matip menurut gue ini mending dibuang musim depan. Ya karena 2 gol itu murni kesalahan mereka. Ya bagaimana mereka tidak menjaga pemain-pemain dari Wolves yang begitu bebas. Ya gol ketiga pun ya itu counter. Jadi pokoknya 2 gol awal itu Matip berperan penting dengan Joe Gomez. Mereka tidak ada di posisi mereka dengan tepat. Itu gol kedua, gol pertama bunuh diri yang unacceptable. Dan di tengah pun Bajcetic, ya it's Bajcetic, pemain muda, lu mau harapin apa? Naby Keita, amburadul. Di depan Salah, Nunes, Gakpo, tiga-tiganya ambur to the adul. Ya jadi yang menyedihkan di babak pertama gue bisa bilang, ya Liverpool diobok-obok oleh Wolves. Diobok-obok, megang bola aja nggak bisa. 15 menit awal mereka udah kebobolan 2 gol. 12 menit awal, bukan 15 menit. 12 menit awal mereka udah kebobolan 2 gol. Orang Liverpool ya, harusnya sekelas Liverpool kebobolan 2 gol, mereka langsung ngegas. Ini enggak loh. Ya, Wolves masih begitu nyaman. Take under control, semua under control Wolves. Ya, baru di babak kedua, masuk babak kedua Liverpool ngegas. Sejak awal mereka coba ngegas, mereka coba menggempur Wolves. Tapi itu nggak bertahan lama. Ada beberapa momen di awal-awal di mana mereka benar-benar mendapatkan peluang-peluang. Naby Keita, Salah, Nunes itu berkali-kali mendapatkan peluang. Shootnya entah ke blok, entah ke save Josesa, entah meninggi, itu ada aja pokoknya yang membuat mereka tidak bisa cetak gol. Ya total 22 shots dari Liverpool. Itu kebanyakan di babak kedua. Karena di babak pertama benar-benar Liverpool ini nggak ada peluang. Sesimpel itu. Ya jadi mereka nggak bisa cetak gol. Ya sampai menit 71 lewat counter attack. Karena mereka sudah lebih all out. Lini belakang lebih longgar, dimanfaatkan ke speed dari Adama Traore. Dan Ruben Neves 3-0 praktis selesai. Dan ya kalau gue lihat kondisi Liverpool ini sangat menyedihkan, sangat amat menyedihkan. Mereka ada di peringkat 10 loh, sementara ini bukan posisi yang sangat bagus untuk Liverpool, bahkan posisi yang sangat buruk bisa gue katakan. Dan kalau begini terus, gue lihat Klopp ini udah nggak bisa nanganin pemain-pemain Liverpool. Ya, dia tidak bisa mengembalikan performa pemain Liverpool yang amburadul. Itu yang gue lihat. Dan dia sudah mentok, ibaratnya seperti itu. Sampai lu tidak bawa sama sekali Fabinho, itu menandakan bahwa lu sudah ada yang salah gitu di dalam squad lu ini, di dalam Liverpoolnya, di dalam diri Klopp sendiri dalam menangani pemain-pemain Liverpool. Dan feeling gue, lawan Real Madrid di Champions League itu menjadi ibaratnya kartu terakhir untuk Jurgen Klopp, kesempatan terakhir untuk Jurgen Klopp. Kalau sampai Liverpool tersingkir, finito, bakal dipecat, yakin gue. Percaya apa enggak? Nanti kita buktikan ya. Terus ke pertandingan terakhir, Manchester United 2-1 lawan Crystal Palace. Ini juga nggak banyak yang bisa gue bahas karena Crystal Palace benar-benar kalau menurut gue ya secara level permainan itu nggak banget ya. Nggak banget, itu yang pertama. Yang kedua, yang gue mau soroti adalah kartu merahnya Casemiro di menit 70-an. Itu menurut gue sangat fatal ya. Kenapa? Karena pertama straight red card, bisa 3 pertandingan dia di scores, tidak bisa tidak bisa main untuk United. Yang kedua, setelah Casemiro out, itu kelihatan MU itu digempur sama Crystal Palace.
ya, digempur sama Crystal Palace, bahkan bisa cetak gol Crystal Palace 1 gol. Itu yang membuat gue lihat ada space, ada ruang, ada sedikit masalah di MU ketika tidak ada Casemiro. Nah, ini bisa nggak MU 3 pertandingan tanpa Casemiro? Ini kan menjadi PR juga untuk Ten Hag. Karena kalau gue lihat Sabitzer pun masuk, dia juga belum bisa berbuat banyak. Fred gue bilang ya oke lah, tapi Fred butuh Casemiro ya untuk menjadi tandem. Sekarang tidak ada Casemiro, Fred main dengan siapa? McTominay. Menurut gue sangat sulit untuk membayangkan hal tersebut. Maka dari itu, ya ini kemenangan yang penting untuk MU untuk menempel setidaknya Manchester City, ya untuk menempel posisi mereka. Dan ya jujur Crystal Palace itu secara kualitas sangat jelek dan MU sangat layak menang. Ya which is good karena MU butuh poin demi poin walaupun menangnya sering dengan ugly win. Dan kembali lagi ya seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, Anthony kembali lagi ya tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai winger. Orang bilang winger itu nggak harus cetak gol, betul, tapi setidaknya winger itu nggak cuman gocek-gocek terus balik ke belakang, back pass. Itu yang berkali-kali gue lihat dari Anthony, dan dia belum bisa mengubah permainannya seperti itu. Dan tadi ya seperti itu lagi, ya tidak ada kipas yang dilakukan oleh Anthony kepada seorang Weghorst, dan dia bermain seperti biasa, yaitu underperform. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita akan kembali lagi di besok hari, kita lihat nanti seperti apa, ada match seru atau tidak. Salam sepak bola.